Eh, Bu Vela dan teman-teman, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bertemu lagi untuk mengikuti pembelajaran statistik lanjut. Ya Bapa, berkati kami dari awal hingga akhir, semoga lancar tanpa ada halangan suatu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi. Sebelumnya saya mau menanyakan, untuk yang C-square sama Fisher Exact sudah paham ya? Saya lihat hasil pekerjaannya sudah mulai paham. Jadi saya mereview dulu Fisher Exact sama C-square atau C-kuadrat itu untuk data apa ya? Coba Hildebeta Putri. Untuk data apa yang saya kasih kemarin itu? Kalau yang C-square itu dia untuk sampel, Bu. Menghitung sampel. Tapi sampelnya itu menghitung sampel semuanya kok menghitung sampel? Ada dua sampel, Bu. Kok menghitung sampel? Kok menghitung sampel toh? Kok menghitung sampel, Mbak? Untuk apa? Menghitung sampel. Untuk mencari pendapat atau menarik kesimpulan dari populasi dari dua apa? Dua apa? Bentar, Bu. Kalau untuk yang uji C-square itu untuk narik dua populasi dari pengukurannya dari jenis data nominal. Tapi kalau yang C-square itu, kalau data sampelnya kalau Fisher C-square itu datanya sampel itu lebih dari 30, tapi kalau yang Fisher Exact itu kurang dari 30 data sampelnya, Bu. Ya, jenis datanya apa? Hipotesis komparatif, Bu. Jenis datanya. Skala, pakai nominal. Apa? Nominal. Nominal, oke. Jadi dibedakan ya, dicek dulu Dian.
Oke, selanjutnya kemarin saya kan sudah upload materi tentang ANOVA karena topik minggu ini adalah tentang ANOVA. Apakah sudah mendownload? Sudah, Bu. Apakah Sudah, ada Bu. yang mendownload? Oke, kalau sudah, apa yang ada yang ditanyakan? Ini kan ANOVA. ANOVA adalah analisis variansi, yaitu menguji uji beda. Kalau kemarin yang sudah Anda pelajari mungkin dengan Bu Hilda itu adalah uji beda, uji rata-rata beda dua populasi. Itu bisa menggunakan set atau menggunakan T. Itu jika datanya berdistribusi normal. Jadi ada data mentah, diuji dulu, jenis datanya apa. Kalau jenis datanya interval atau rasio, dicek lagi dia berdistribusi normal atau tidak. Oke, kemarin sudah dipelajari ya? Sudah belum? Sudah belum? Kalau belum nanti akan kesulitan juga. Kalau misalnya Anda tidak bisa untuk speakernya bisa via chat. Jadi ANOVA ini digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Kalau kemarin pakai uji set atau uji T itu untuk 2 populasi, ya kan? Yaitu H0, di mana H0 adalah mu1 sama dengan mu2. H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2, begitu kan? Kemarin itu bisa pakai uji T, bisa pakai uji set. Saat kapan uji T? Saat banyaknya data kurang dari atau sama dengan 30. Saat kapan pakai uji set? Saat datanya lebih dari 30. Itu pun kalau dia normal. Kalau tidak normal, pakai uji yang non-parametrik. Begitu. Nah, kalau sekarang itu H0-nya, kalau dengan ANOVA, H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sampai misalnya ada N populasi sama dengan mu-N. Begitu ya. Jadi, bedakan kapan pakai set, kapan pakai T, kapan termasuk ANOVA. ANOVA itu adalah lebih dari 3 populasi. Syaratnya apa? Jenis datanya adalah interval dan rasio. Setelah interval dan rasio, dicek dulu masing-masing data itu dia berdistribusi normal atau tidak. Kalau sudah dicek dia berdistribusi normal, tidak bisa langsung kita pakai ANOVA. Uji homogenitas antar masing-masing populasi, variansinya sama atau tidak, atau datanya itu homogen atau tidak. Sudah Anda pelajari tentang bagaimana uji normalitas sama uji homogenitas? Sudah belum? Sudah belum? Tolong salah satu menjawab deh. Sudah belum? Jadi data kan data mentah nih. Dicek dia jenis datanya apa, interval atau rasio. Kalau atau nominal ordinal. Kalau interval sama rasio, cek dulu dia berdistribusi normal tidak dengan uji normalitas data. Sudah? Kalau dia normal, maka kita masuk ke dia parametrik, statistika parametrik.
Kalau 1 sampai 2 populasi bisa pakai T, bisa pakai Z. Kalau lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya, itu pakai ANOVA. Begitu. Ya. Kalau sudah itu dicek lagi. Dia homogen tidak. Antar masing-masing populasi yang data yang kita peroleh itu, dia homogen atau tidak. Kalau homogen, barulah kita pakai ANOVA, begitu. Nah, ANOVA ada 2, yaitu ANOVA 1 jalan dan ANOVA 2 jalan. Tetapi yang banyak digunakan adalah ANOVA 1 jalan atau sering disebut one way ANOVA. Begitu. Ya. Nah, ini bentuk hipotesisnya untuk ANOVA. Kalau kemarin kan cuma sampai mu1 sama dengan mu2 ya. Iya kan? Nah, sekarang itu bisa sampai mu-K karena kita punya K populasi. Nah, di H1 kemarin hanya mu1 tidak sama dengan mu2, begitu toh? Ya. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan mu1 mungkin sama dengan mu2, tapi mu2 belum tentu sama dengan mu3. Jadi, begini ya. Di ANOVA itu kalau H0 itu kan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan sampai misalnya mu-K. Iya toh? Mu-K. Nah, H1 ini itu bisa ada beberapa kemungkinan. Mu1 itu sama dengan mu2 tapi mungkin tidak sama dengan mu3. Mungkin ini sama dengan mu K, begitu. Atau H1 itu bisa mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan sampai tidak sama dengan mu-K. Paham? Jadi kalau ANOVA itu H1-nya bisa beberapa kemungkinan. Nah, itu untuk mengetahui mana yang mu1 itu yang sama atau signifikan sama atau signifikan beda, itu pakai yang ini mau dicatat dulu atau tidak? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi kalau ada beberapa kemungkinan, ini masih banyak kemungkinan. Misalnya ini H1 itu bisa dengan mu1 tidak sama dengan mu2, mungkin jadi ada beberapa kemungkinan. Begitu. Ya.
Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Bu. Jadi seperti itu ya. Proses untuk mengetahui kalau misalnya H0 ditolak, kan kemungkinan H0 itu bisa ditolak. Nah, untuk mengetahui alternatif H1 yang mana itu dengan menggunakan yang paling bawah ini. Yang LSD itu. Nah, menggunakan ini. Ya. Ini harga mutlak alfanya begitu ya. Jadi kalau H0 ditolak, maka perlu diuji rata-rata mana yang berbeda secara signifikan. Maka H1-nya yang mana begitu, maka diuji seperti ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Misalnya ada tiga populasi ya, berarti X1 di harga mutlak rata-rata X1 dikurangi harga mutlak rata-rata X2 itu bagaimana dengan LSD alfa begitu. Ya. Terus H1 X1 ya populasi rata-rata populasi sampel 1 dengan rata-rata sampel 3 bagaimana? 2 dan 3 bagaimana? Jadi kalau ada 3 itu ada 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3. Jadi ada 3 pengecekan. Begitu. Ya. Di sini saya sudah berikan modulnya secara detail dengan sudah saya singkat sejelas mungkin. Jadi langkah pertama memang harus dengan tabel penolong. Ya. Oke. Sampai ini ada pertanyaan tidak? Ibu, saya mau bertanya yang Yang bagian kenceng, Mbak, LS. nggak dengar ya? Oh, saya ingin bertanya yang bagian LSD alfa itu berarti alfanya nanti yang sudah kayak ditentukan misal 5% Iya, yang gitu ya, Bu? taraf signifikannya itu loh, Mbak. Oh iya. Alfanya itu taraf signifikan. Begitu. Nah, ini jadi kan LSD, ini toh LSD alfa misalnya itu T alfa V, alfanya itu taraf signifikan, ini LSD-nya. Nah, nanti kita cari harga mutlak rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2, itu nilainya bagaimana terhadap ini. Ini LSD-nya alfa. Oh iya, Begitu Bu. ya. Kalau ternyata nilai mutlak selisih rata-rata sampel 1 dan sampel 2 itu lebih besar sama dengan hasil ini, maka dikatakan yang diterima adalah H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Nanti bagaimana dengan mu3 begitu. Oh iya. Ya. Berarti nanti satunya itu ada beberapa gitu ya, Bu? Iya, Bisa ada. iya, makanya kalau misalnya ya saya akan coba pakai ini misalnya. Misalnya
misalnya sebentar. Ini H0-nya kan mu1 sama dengan mu2, ya toh? Sama dengan ini saja. H0-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kalau saya punya 3 populasi ya. Ya. Nah, H1-nya itu mungkin bisa mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Mungkin juga H1-nya adalah mu1 itu sama dengan mu2, tapi tidak sama dengan mu3. Mungkin juga H1-nya, ini kan atau ya. H1-nya itu mungkin mu1 itu tidak sama dengan mu2 ya, tapi mu2 sama dengan mu3. Begitu. Jadi kalau nanti 4 itu berarti ya ada berapa kemungkinan gitu. Begitu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Bu, saya mau bertanya. Ya. Untuk yang uji LSD itu tuh kan dibilang kalau jika H0-nya ditolak. Nah, itu tuh untuk data sampelnya sama banyak dan juga data yang sampelnya tidak sama banyak ya, Bu? Untuk keduanya. Iya. Oh iya. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi enggak? Kalau enggak, jadi yang penting itu adalah menentukan ini dulu, langkah awalnya, misalnya di contoh, nah ya, contoh ini, ada contohnya enggak ya? Di atas, bawah, bentar. Nah, contoh ini, nah contoh ini ya, ini itu dicek dulu dia datanya apa. Datanya apa? Rasio interval, kalau keduanya cek dulu ini dia berdistribusi normal tidak. Kalau nanti Anda dapat data mentah ya, tapi ini diasumsikan datanya sudah berdistribusi normal dan
homogen. Nah, maka karena 3 populasi, maka bisa menggunakan ANOVA untuk uji bedanya, begitu. Ya, coba Anda selesaikan ini contoh 1 dan latihannya nanti dikumpulkan. Oke? Ya. Oke. Kalau sudah, saya akhiri Zoom hari ini. Nanti kita bisa pantau di chat LMS ya. Kalau ada yang bertanya. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke lah, Kenapa? yang soalnya itu, yang contoh pun juga ikut dikumpulkan berarti. Iya, iya. Oh, berarti tiga Iya. soal. Iya. Oh, iya. Oke. Iya, Bu. Oke, selamat berdiskusi.